warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini Ibu Hadirin akan mengajar di kelas 4 dan juga di kelas 5. Hari ini kita akan belajar dalam satu ruangan dikarenakan guru dari kelas 5 tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa karena ada halangan. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ciko? Sama? Oh, itu kelas 4 ya? Untuk kelas 5? Hadir semua? Oke. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran, coba sekarang kita baca teks Pancasila bersama-sama. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Oke, terima kasih ya. Untuk anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1 dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, setelah nanti kita belajar, kalian diharapkan dapat memahami serta dapat menceritakan keanekaragaman yang ada di Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar pada tema 1, tema 2, pembelajaran ke-1 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kalian belajar nanti, kalian diharapkan dapat menentukan ibu pokok dari suatu teks serta dapat menyajikan identifikasi dari ibu pokok tersebut menjadi sebuah teks tulis ataupun lisan. Nah, sekarang anak-anak kelas 4 coba diperhatikan ya. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang agamanya selain Islam? Tidak ada, semuanya Islam ya? Ya. Siapa yang tahu ada berapa jumlah agama yang diakui oleh Indonesia? Angkat tangan. Oke, siap. Ada berapa? Ya, betul sekali, ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Ayo. Oke. Apa aja? Oke, betul sekali. Ibu punya contoh keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Jadi, Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, Ibu juga ada contoh. Ini adalah keanekaragaman beberapa orang yang berasal dari berbagai daerah. Di sini ada Pak Sepi dari Maluku, Pak Nur dari Jawa, dan Pak Udin dari Betawi. Nah, di kelas ini siapa yang dari Jawa? Oke, ada ya. Kalau dari Sunda? Tidak ada. Dari Palembang? Oh iya, banyak ya yang dari Palembang. Jadi pertanyaannya, apakah ketika kalian berbeda agama, suku, budaya akan menghalangi kalian untuk bermain bersama? Tidak. Ya, tentu saja tidak. Mengapa demikian? Karena warga yang baik adalah warga yang mampu memahami serta dapat menghargai perbedaan serta keanekaragaman di sekitarnya. Keanekaragaman dalam bentuk ekonomi, sosial, budaya, suku, etnis, maupun agama. Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah menceritakan pengalaman ketika kalian berinteraksi dengan teman yang berbeda agama. Tugasnya dapat dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti kalian bagi kelompoknya
kelompok dulu ya. Oke, untuk anak-anak kelas 5, coba perhatikan ya. Nah, Ibu punya 2 gambar. Ini gambar apa? Sepeda. Ya, kalau yang ini? Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari kegiatan kedua ini, manakah kegiatan yang lebih menyehatkan? Sepeda. Bersepeda. Mengapa bersepeda lebih menyehatkan? Ada yang tahu? Oke, bersepeda lebih menyehatkan karena ketika kita bersepeda, kita akan lebih aktif untuk berkendara. Minggu lalu kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Ada yang tahu tidak? Ide pokok itu apa sih? Oke, Ibu akan ulang bahwa ide pokok adalah intisari dari suatu paragraf yang diawali atau diwakili dengan kalimat utama. Cara untuk menentukan ide pokok yaitu kalian harus membaca seluruh paragraf, kemudian mencermati dari paragraf pertama hingga terakhir untuk memastikan apakah paragraf pertama itu merupakan kalimat utamanya. Dan yang terakhir, kalian harus membaca kalimat demi kalimat untuk menentukan ide pokok. Hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok, kemudian menjadikannya menjadi sebuah paragraf. Di sini ada teks bacaan yang berjudul bersepeda. Kalian baca dalam hati, kalian baca sampai dengan selesai. Setelah kalian baca, kalian pahami dan kalian temukan ide pokoknya apa. Setelah itu kalian buat paragraf dari ide pokok yang sudah kalian temukan. Boleh kalian berbentuk kelompok ya. Bagaimana anak-anak kelas 4? Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan? Ya. Coba siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke tangan? Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Ibu tadi sudah mendengarkan semua pemaparan diskusi kalian. Ibu akan ada kesimpulan bahwa suatu perbedaan itu seharusnya menjadi suatu kekayaan bagi kita, bukan sebagai penghalang. Sikap kita pada teman yang berbeda agama yaitu yang pertama, saling menghormati, saling membantu, tidak menjelekan agama orang lain, dan juga tidak memaksakan kehendak kita untuk menyuruh teman mengikuti keyakinan kita. Selanjutnya kalian baca teks di buku tema. Silakan kalian pahami. Kemudian di sana ada soal, kalian jawab soalnya ya. Oke, bisa dimengerti? Sudah selesai? Sudah. Oke, coba siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya angkat tangan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu lihat kalian sudah bisa menentukan ide pokok dengan baik dan juga sudah bisa membuat paragraf dengan cukup baik. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Ya, siapa yang mau jawab nomor 1 angkat tangan? Oke, benar sekali jawabannya. Bertepuk tangan untuk temannya ya. Ibu lihat anak-anak semua sudah bisa menjawab dengan baik ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Coba diperhatikan. Untuk anak kelas 4, hari ini kita sudah belajar tentang toleransi kepada teman yang berbeda agama. Contohnya adalah dengan saling membantu, saling menghormati, tidak menjelekan agama orang lain. Untuk anak kelas 5, hari ini kita sudah belajar untuk menentukan ide pokok dengan cara kalian harus membaca seluruh paragraf dari awal sampai akhir. Kemudian kalian harus menentukan mana yang menjadi ide pokoknya. Kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Oke, sampai di sini kira-kira anak-anak semuanya ada yang masih bingung? Tidak. Sudah cukup ya? Ya. Untuk anak-anak kelas 4, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu kerjasama dengan orang tua di rumah. Kerjakan di rumah ya. Untuk anak-anak kelas 5 juga, tugasnya adalah
kerjasama dengan orang tua di rumah di buku temanya ya. Oke. Untuk anak-anak kelas 4 minggu depan kita akan belajar keanekaragaman makanan tradisional yang ada di Indonesia. Dan untuk kelas 5 minggu depan kita akan belajar membuat cerita dari sebuah gambar. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya anak-anak. Ya, berdoa mulai